Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Dwi Cahyono, kelas 11 TKRO 3 dari SMK Muhammadiyah Blitar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara perawatan aki. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian aki. Aki atau baterai merupakan sumber energi listrik yang digunakan oleh sistem starter dan sistem kelistrikan yang lain. Baterai ada dua tipe, yaitu baterai kering dan baterai basah. Baterai yang digunakan untuk motor, mobil maupun mobil truk adalah baterai jenis basah. Selanjutnya ada fungsi baterai. Fungsi baterai pada kendaraan secara umum, baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik pada kendaraan. Namun, bila kita amati lebih detail, maka fungsi baterai adalah yang pertama, saat mesin mati sebagai sumber energi untuk menghidupkan aksesoris, penerangan, dan sebagainya. Yang kedua, saat starter untuk menghidupkan sistem starter. Yang ketiga, saat masih hidup sebagai stabilizer suplai listrik pada kendaraan, di mana pada saat hidup energi listrik bersumber dari alternator. Selanjutnya ada komponen baterai. Baterai terdiri dari beberapa komponen, antara lain kotak baterai, terminal baterai, elektrolit baterai, lubang elektrolit baterai, tutup baterai, dan sel baterai. Dalam satu baterai terdiri dari beberapa sel baterai. Tiap sel menghasilkan tegangan 2-2,2 volt. Yang pertama, sel baterai. Baterai 6 volt terdiri dari 3 sel, dan baterai 12 volt mempunyai 6 sel baterai yang dirangkai secara seri. Tiap sel baterai mempunyai lubang untuk mengisi elektrolit baterai. Lubang tersebut ditutupi dengan tutup baterai. Pada tutup terdapat lubang ventilasi yang digunakan untuk mengalirkan uap dari elektrolit baterai. Tiap sel baterai terdapat plat positif, operator, dan plat negatif. Plat positif berwarna coklat gelap atau dalam bahasa Inggris disebut dark dot, dan plat negatif berwarna abu-abu metalik atau dalam bahasa Inggris disebut metallic gray. Selanjutnya ada elektrolit baterai. Elektrolit baterai merupakan campuran antara air suling H2O dengan asam sulfat SO4. Komposisi campuran adalah 64% H2O dan 36% SO4. Dari campuran tersebut diperoleh elektrolit baterai dengan baterai jenis 1270. Yang ketiga, kotak baterai. Wadah yang menampung elektrolit dan elemen baterai disebut kotak baterai. Ruangan di dalamnya dibagi menjadi ruangan sesuai dengan jumlah selnya. Pada kotak baterai terdapat garis tanda upper level dan lower level sebagai indikator jumlah elektrolit. Yang keempat, sumbat ventilasi. Sumbat ventilasi ialah tutup untuk lubang pengisian elektrolit. Sumbat ini juga berfungsi untuk memisahkan gas hidrogen yang terbentuk saat pengisian dan uap asam sulfat di dalam baterai dengan cara membiarkan gas hidrogen keluar lewat lubang ventilasi. Sedangkan uap asam sulfat mengembun pada tepian ventilasi menetes kembali ke bawah. Selanjutnya ada jenis-jenis baterai. Secara umum di pasaran kita mengenal dua jenis aki basah dan juga aki kering. Lebih detail lagi, jenis-jenis aki sebagai berikut. Yang pertama ada aki basah. Hingga saat ini, aki yang populer digunakan adalah aki model basah yang berisi cairan asam sulfat H252SO4. Ciri utamanya memiliki lubang dengan penutup yang berfungsi untuk menambah air aki. Saat aki kekurangan air,
akibat penguapan air yang terjadi saat reaksi kimia antara sel dengan air aki. Sel-selnya menggunakan bahan timbal Hb. Adapun kelebihan dari aki basah, yang pertama bisa langsung dipakai tanpa harus disetrum. Yang kedua, harga lebih murah dibandingkan aki kering. Yang ketiga, lebih hemat karena bisa diisi ulang. Adapun juga kekurangan dari aki basah, yaitu harus mengisi ulang air aki. Isi ulang air aki apabila sudah habis, tegangan kurang stabil. Selanjutnya ada aki hybrid. Pada dasarnya aki hybrid tak jauh berbeda dengan aki basah. Bedanya terdapat pada material komponen sel aki. Pada aki hybrid, selnya menggunakan no antimonial pada sel positif dan kalsium pada sel negatif. Aki jenis ini memiliki performa dan sifat self discharge yang lebih baik dari aki basah konvensional. Ada juga kekurangan dari aki hybrid, yaitu aki hybrid menggunakan elektrolit yang berbahaya jika mengenai bagian tubuh. Yang kedua, karena tak sepopuler aki basah, maka tipe ini jarang diketahui dan dikenali oleh masyarakat awam sehingga menjadi salah satu kekurangan dari aki hybrid. Yang ketiga, jarang ditemukan di bengkel-bengkel menjadi salah satu bentuk kekurangan aki hybrid, mengingat kondisi tersebut dianggap bahwa tipe ini tidak banyak diminati oleh konsumen. Selanjutnya ada aki kalsium. Kedua selnya baik positif maupun negatif menggunakan material kalsium. Aki jenis ini memiliki kemampuan lebih baik dibanding aki hybrid. Tingkat penguapannya pun lebih kecil dibanding aki basah konvensional. Kelebihan aki kalsium sebagai berikut. Terletak pada komponen maupun kualitasnya yang lebih baik daripada aki basah. Lalu harganya yang terbilang cukup terjangkau sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif bagi konsumen ketika tidak ada aki basah. Dan kelebihan terakhir, arus yang tersimpan lebih stabil. Adapun kekurangan dari aki kalsium, yang pertama, kurang populer di kalangan masyarakat sehingga bengkel-bengkel jarang yang menjual tipe aki ini meskipun harganya lebih murah. Selain kurang populer, fungsinya yang tak beda jauh dengan aki basah juga menjadi kesalahan. Satu kekurangan aki kalsium yang membuat tipe aki kalsium ini dianggap sebagai tipe nanggung, mengingat perbedaannya hanya terletak pada kutub positif dan negatif yang terbuat dari kalsium dan juga susah untuk diperbaiki. Selanjutnya ada aki bebas perawatan, maintenance free atau aki kering. Aki jenis ini dikemas dalam desain khusus yang mampu menekan tingkat penguapan air aki. Uap aki yang terbentuk akan mengalami kondensasi sehingga dan kembali menjadi air murni yang menjaga level air aki selalu pada kondisi ideal sehingga tak lagi diperlukan pengisian air aki. Kelebihan air maintenance free yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bebas perawatan karena tak perlu mengecek ketinggian airnya. Yang kedua, praktis menjadikan kelebihan aki MF ini bernilai positif sehingga banyak juga konsumen yang menyukai tipe ini. Yang ketiga, kelebihan aki maintenance free lainnya adalah dapat menjadi salah satu pilihan bagi sobat yang menyukai aksesoris kendaraan yang menambah beban listrik. Ya. Ada juga kekurangan dari aki maintenance free. Yang pertama, aki lebih mahal, lebih cepat rusak, dan cairan elektrolit berbahaya. Saya akan melakukan perawatan baterai atau aki. Yang pertama, pengecekan kondisi kotak aki. Yang pertama kita lap terlebih dahulu. Lihat kondisi kotak aki dari luar, apakah terjadi kerusakan atau kebocoran.
Selanjutnya pemeriksaan kondisi sel baterai. Dilihat dari luar, kondisi sel baterai masih bagus dan tidak ada kerusakan apapun, dan masih juga tersusun rapi. Selanjutnya pemeriksaan kondisi terminal baterai. Pertama-tama kita lepas terlebih dahulu terminal baterai pada tempatnya. Jika sudah, lakukan pembersihan pada terminal baterai menggunakan amplas pada bagian dalam terminal baterai untuk menghilangkan karat atau kerak yang ada pada terminal baterai. Lakukan juga pada terminal baterai yang di bawah dengan cara menyikatnya dengan sikat kawat. Lakukan dengan satu arah saja. Jika sudah, pasang kembali terminal baterai. Selanjutnya pengecekan kondisi sumbat ventilasi. Caranya lepas tutup ventilasi terlebih dahulu. Kita lepas satu persatu untuk pengecekan lebih detail. Jika sudah, lihat permukaan dari tutup baterai. Kita lihat di sini tidak ada keretakan maupun kerusakan dari tutup baterai tersebut. Bisa disimpulkan bahwa tutup ventilasi masih baik dan bisa digunakan. Lakukan pengecekan secara menyeluruh. Jika tidak ada kerusakan atau keretakan pada tutup ventilasi, berarti tutup ventilasi masih bisa digunakan atau masih dalam kondisi baik. Selanjutnya, setelah selesai melakukan pengecekan kondisi sumbat ventilasi, lakukan pengecekan kondisi saluran ventilasi, yaitu pengecekan pada lubang kecil yang ada pada tutup baterai. Kita lihat di sini tidak ada debu atau kotoran yang menyumbat pada lubang saluran ventilasi. Jika ada, silakan lakukan pembersihan dengan jarum atau benda yang dapat menghilangkan kotorannya. Periksa secara menyeluruh atau secara merata. Jika sudah melakukan pengecekan pada kondisi saluran ventilasi, pasang kembali tutup ventilasi. Jadi kamburan
Baik, selanjutnya lakukan pengukuran tegangan baterai menggunakan multimeter. Multimeter memiliki dua warna kabel, warna merah untuk terminal positif dan warna hitam untuk terminal negatif. Sebelum pemakaian, ubah ke DC volt 50. Jika sudah, pasang kabel warna merah pada terminal positif dan warna hitam ke terminal negatif. Di sini terlihat hasil pengukurannya ada masih memiliki 2 volt, memiliki tegangan 2 volt. Jika sudah, rapikan kembali alatnya. Selanjutnya, lakukan pengukuran massa jenis elektrolit menggunakan alat yang bernama hidrometer. Hidrometer memiliki 3 warna, warna hijau, putih, dan merah. Apabila air berada di ketinggian warna hijau, berarti air masih bagus atau layak pakai. Jika berada pada warna putih, air masih dalam kondisi lemah atau masih layak dipakai. Dan apabila air berada pada posisi warna merah, air harus dilakukan pengisian ulang atau recharge. Siapa ya? Langkah-langkahnya, buka tutup aki terlebih dahulu. Setelah dibuka, masukkan alat hidrometer. Tekan pada ujung atas hidrometer sampai terlihat hasil pengukurannya. Di sini air berada pada tingkatan warna merah, yang berarti air harus diisi ulang atau recharge. Lakukan pada lubang yang lainnya. Di sini masih berada pada tingkatan warna merah, yang berarti air aki harus diisi ulang atau melakukan recharge. Tekan sampai pelapung yang ada di dalam ini mengambang. Di sini air berada pada tingkatan warna merah juga. Masih berada pada warna merah, yang berarti air harus diisi ulang atau melakukan recharge. Jika sudah, kembalikan.
Jika sudah, tutup kembali sumbat ventilasinya. Jadi kesimpulannya, aki masih bisa digunakan, tetapi harus diganti terlebih dahulu air akinya atau perlu diisi ulang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.